Halo gengs, ketemu lagi di Sanggar Otomotif. Pada kesempatan ini, Sanggar Otomotif akan memberikan tips and trik dalam proses restorasi atau perbaikan pada sepeda motor Honda Grand. Motor boleh lawas, tapi kalau bisa untuk indikatornya tetap jalan. Sebagai contoh, di sini ada indikator kecepatan, kemudian ada indikator level bensin, tanda sinyal sen kiri, sen kanan, gigi netral, top gear, sama lampu jarak jauh gengs. Lalu poin apa saja yang perlu dilakukan dalam proses restorasi pada sepeda motor Honda Grand? Yuk kita lihat tutorial video berikut ini gengs. Oke gengs, dalam hal ini yang perlu diperiksa dalam perbaikan atau restorasi sepeda motor Honda Grand supaya nanti dia bisa normal kembali adalah memeriksa sumber penggerak dari speedometer itu sendiri. Untuk indikator kecepatan, periksa gigi speedometer yang ada di poros roda depan sebelah kiri gengs. Untuk level bensin, periksa pelampu bensin di bawah dari jok motor. Kemudian untuk gigi netral dan top gear, periksa sensor gear yang berada di dekat gear depan tertutup oleh cover gear. Oke, kita mulai untuk memeriksa gear depan speedometer. Kita mulai dengan pemeriksaan gear speedometer. Karena di sini saya sudah menggunakan rem cakram, berarti untuk modelnya adalah seperti ini. Untuk sistem kerjanya sama, cuma dia beda modelnya, gengs. Di sini yang perlu diamati adalah ketika kita memutar rodanya, berarti nanti untuk gigi nanas pada bagian gear penggeraknya nanti dia harus ikut berputar, gengs. Sekarang kita putar rodanya, kemudian kita lihat gigi nanas yang ada di dalamnya. Dipastikan dia harus ikut berputar, gengs. Nah, seperti ini, dia ikut berputar. Kalau dia tidak berputar, dipastikan adalah gigi nanasnya dia sudah mengalami keausan. Untuk penggantian gigi nanasnya itu harganya adalah sekitar 10-20 ribu. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kabel speedometer, gengs. Untuk cara memeriksanya adalah seperti ini. Kita lepas kabel yang ada di dalam, kita pastikan dia tidak putus di tengah-tengah, gengs. Nah, seperti ini, dia tidak terputus, berarti dia masih bagus. Dan apabila kabel speedometer ini putus, maka putaran dari gigi penggerak menuju ke speedometer dia tidak sampai, gengs. Kemudian kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Untuk pemeriksaan sistem penggerak pada bagian speedometer sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan penggerak dari indikator bensinnya. Untuk posisinya ada di bawah jok, gengs. Untuk pemeriksaan indikator bensin, kita pastikan dulu dia yang rusak apakah dari pelampung bensinnya, apakah dari kabel bodi yang menuju ke indikator bensin atau ampere bensin, atau justru malah dari indikator bensin itu sendiri, gengs. Untuk memastikannya kita gunakan kabel seperti ini. Kabel ini nanti digunakan sebagai jumper dari soket pada bagian pelampungnya, gengs. Untuk memastikannya, kita lepas soketnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada kabel warna hijau, kemudian kuning strip putih dan biru strip putih, gengs. Kemudian nanti kita gunakan kabel seperti ini untuk menjemper kabel ini. Sebagai contoh, nanti ketika saya hubungkan antara kabel warna hijau dengan kuning strip putih, maka nanti pada bagian indikator bensin dia harus naik. Dan apabila nanti antara kabel warna hijau dengan biru strip putih, maka nanti indikator pada speedometer nanti dia harus turun, gengs. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita jumper soketnya menggunakan kabel seperti ini dan indikator bensin dia bergerak, dipastikan yang rusak adalah dari pelampung bensinnya, gengs. Tetapi apabila kita jumper seperti ini, kemudian dia indikator bensinnya dia tidak bergerak, berarti yang rusak adalah antara kabel bodi yang menuju ke indikator bensin atau justru malah indikator bensin itu sendiri atau ampere bensinnya. Kita mulai dengan menjemper antara kabel warna hijau dengan kuning strip putih.
Kalau kita pasang seperti ini, berarti nanti indikator bensin dia levelnya harus naik, gengs. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on, dipastikan dia indikator bensin naik, gengs. Oke, dia untuk indikator bensinnya naik, gengs. Kemudian kita jumper antara kabel warna hijau dengan kabel warna biru putih, maka nanti untuk indikator bensinnya dia harus turun. Kita putar kunci kontak ke posisi on. Oke, dia turun, gengs. Oke, untuk pemeriksaannya adalah seperti itu. Jadi perlu diingat-ingat bahwa tadi kalau kita jumper dengan menggunakan kabel seperti ini, kemudian indikator bensinnya dia bekerja, berarti kerusakan bukan di indikator bensinnya atau kabelnya, tapi dia kerusakan terjadi pada bagian pelambung bensinnya. Tetapi apabila kita jumper seperti tadi, kok dia untuk indikatornya dia tetap tidak bergerak, berarti dipastikan yang rusak bukan dari pelambung bensinnya, melainkan yang rusak adalah antara kabel bodinya atau justru dari ampere bensin atau indikator bensinnya, gengs. Untuk permasalahan yang menyebabkan dia pelambung tidak bekerja itu biasanya diakibatkan dari plat tipis ini dia patah atau dia tidak menempel dengan grid yang ada pada bagian level bensinnya, gengs. Biasanya untuk perbaikannya, karena dia tidak menempel dengan sempurna, biasanya nanti ketika kita akali dengan cara memasang kunci seperti ini, kemudian pada bagian dalamnya kita kasih lilitan benang atau kabel serabut supaya nanti dia pada bagian lepengannya dia bisa menempel dengan grid pada bagian indikator bensinnya, gengs. Untuk pemeriksaan penggerak dari indikator bensin sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan indikator gigi netral dan gigi top gear. Untuk pemeriksaan sensor gigi netral sama gigi top gear-nya, dia posisinya tertutup oleh cover dari gear depannya, guys. Kita lepas dulu. Setelah dibuka seperti ini, kemudian di sini ada dua sensor, di mana untuk sensor yang bawah untuk sensor gigi netral, kemudian untuk sensor yang atas untuk sensor gigi top gear-nya. Di sini permainannya adalah permainan massa, di mana ketika posisi gigi netral berarti untuk posisi massanya dia posisinya di bawah, yang atas dia tidak ada massanya. Kemudian ketika kita pindah gigi ke posisi top gear atau gigi 4, yang bawah massanya hilang, kemudian yang atas menjadi ada massanya. Untuk pemeriksaannya bisa kita gunakan tes pen DC seperti ini atau dengan menggunakan multitester, gengs. Kita coba praktekkan untuk menggunakan yang tes pen DC dulu, gengs. Untuk caranya, pada bagian ujung dari tes pen DC kita capitkan dengan sensor gigi netral. Kemudian untuk ujung dari tes pen DC-nya kita hubungkan dengan kabel warna merah atau kabel warna hitam. Bedanya kalau warna hitam berarti kunci kontak harus posisi on. Kalau warna merah kita tanpa harus memindahkan posisi kunci kontak ke posisi on. Kita pastikan dia posisinya gigi netral atau belum. Oke, sudah netral berarti nanti ketika kita hubungkan dengan kabel warna merah berarti dia harus nyala. Kita coba dulu, gengs. Nah, seperti ini dia nyala. Kita coba pindah giginya ke posisi gigi 1. Nah, seperti ini dia mati. Kita kembalikan lagi ke netral, dia harus nyala lagi, guys. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini, sensor untuk gigi netralnya dia tidak bermasalah. Kemudian kita coba untuk memeriksa sensor untuk gigi 4 atau gigi top gear-nya. Kita pasang sensor gigi yang atas, gengs. Nah, seperti ini. Dia tes pen otomatis dia lampunya nyala. Berarti untuk sensor gigi top gear atau gigi 4-nya dia juga tidak bermasalah. Setelah ini kita lanjutkan dengan cara pemeriksaan pada bagian speedometernya, gengs. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita lakukan pembongkaran pada bagian speedometernya. Kita lepas cover mikanya dengan melepas baut yang ada pada bagian cover seperti ini.
Kita lepas covernya juga. Kemudian untuk lampu seperti ini yang sudah mengalami kehitaman, nah seperti ini sebaiknya diganti dengan lampu yang baru, gengs. Nah seperti inilah mesin dari speedometer, yang ini sebagai indikator kecepatan, kemudian yang satunya adalah ini ampere bensin sebagai level dari bahan bakar yang ada pada tangki sepeda motor. Untuk yang indikator kecepatan, biasanya dia terjadi kerusakan pada bagian gigi-gigi seperti ini, guys. Karena dia terbuat dari plastik, sehingga dia rawan retak atau rawan pecah. Kalau sudah mengalami keausan atau keretakan, sebaiknya untuk mesin indikator kecepatannya mending diganti dengan copotan dari motor lain seperti ini, gengs. Bisa milik Supra, bisa milik Suprafit, Revolama, ataupun Prima, itu juga bisa, gengs. Untuk pemeriksaan ampere bensin bisa kita gunakan multitester seperti ini. Kita cek antara terminal untuk kabel warna hitam dengan biru strip putih atau hitam dengan kuning strip putih. Kita cek kedua tersebut, dia harus ada tahanannya, gengs. Kita arahkan selektor ke posisi ohm, kemudian kita ukur untuk tahanannya. Kita mulai dengan terminal untuk kabel warna hitam dan terminal untuk kabel warna biru strip putih, gengs. Di situ dia harus ada tahanannya. Nah, di sini untuk indikator pada multitesternya dia bergerak, berarti dia untuk kumparannya dia tidak putus. Kemudian antara terminal untuk kabel warna hitam dan kuning strip putih dia juga harus bergerak. Nah, seperti ini, berarti untuk ampere base-nya dia masih dalam keadaan bagus. Untuk ampere bensin dari sepeda motor Gen ini saya ganti milik Suprafit New. Ini dikarenakan ampere bensin milik Suprafit New ketika posisi kunci kontak di off-kan, dia jarumnya tidak turun, dia tetap bertahan di level dimana level dari bahan bakar tangki tersebut. Berbeda dengan mesin milik Gen, ketika dia kunci kontak di off-kan, maka dia untuk jarumnya dia turun ke bawah lagi ke posisi E. Kemudian untuk jarum pada bagian ampere bensin dan indikator kecepatan saya ganti juga milik Suprafit New seperti ini. Karena yang kemarin ternyata ketika saya bongkar dia kondisinya sudah patah dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, gengs. Jadi saran saya apabila untuk indikator kecepatan dan ampere bensinnya dia sudah mengalami kerusakan, bisa diganti milik Supra lama, Suprafit New, Suprafit, atau milik Prima, gengs. Itu sama. Oke, sekarang untuk speedonya saya rakit kembali seperti semula, gengs. Nah, itulah tadi poin-poin yang harus diperhatikan dalam proses perbaikan atau restorasi pada sepeda motor Honda Gen. Kalau tadi sudah kita cek dengan normal, sudah dipastikan nanti dia juga bisa bekerja dengan normal, gengs. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nanti kalian tahu video terbaru dari kami, gengs. Ciao.